Seperti kejadian kemarin, Melisa yang jatuh dari lantai 3, itu pun kalau nggak viral, kemungkinan besar, dia tidak akan diketahui oleh siapapun. Sementara di TV lokal itu, sudah memberitakan tentang dia. Dan kebetulan KJRI kan tidak melihat, berita tersebut karena dalam bahasa Kantonis. Jadi waktu itu saya telepon salah satu staf KJRI untuk memberikan informasi. Nah, inilah gunanya YouTuber, influencer untuk memberikan informasi. Kan kita nangkep nih, belum tentu kedutaan kita mendengar, karena itu kita memberikan informasi pada kedutaan kita. Dan kalau seandainya agennya waktu itu tidak menanyakan bahwa dia harus bayar ngebrikannya dia, ataupun tidak tidak semena-mena, menurut saya adalah semena-mena karena dia ditandatangani, disuruh ngebrik kontrak, tanda tangan ngebrik kontrak. Saya tidak tahu secara langsung, tapi intinya Melisa mengatakan bahwa dia disuruh tanda tangan ngebrik kontrak. Inilah gunanya agent baik, Mbak. Agent tidak bisa menjanjikan bahwa majikan baik, tidak bisa. Tapi agent hanya bisa meluruskan, menetralkan antara majikan dan cece. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa agent tidak bisa memastikan majikan baik. PT tidak bisa memastikan majikan baik. Tapi agent bisa memberitahukan sama majikan tentang peraturan. Benar nggak? Jadi sekali lagi buat teman-teman nih, jadi sekali lagi buat teman-teman, lebih berhati-hati lagi ya. Saya tidak mengatakan Koko Thomas itu yang terbaik, tapi kita hanya ingin bilang, kita akan memberikan informasi pada majikan tentang sesuatu yang benar. Jadi kalau sampai majikan menentang ataupun melarang kalian, menjalankan tugas kalian dengan baik, terus merampas paspor kalian atau apapun tanpa sepersetujuan kalian, kita akan beritahu majikan bahwa mereka melanggar undang-undang. Dan kenapa majikan memilih kita? Kenapa kalian memilih Koko Thomas? Karena pasti ada sesuatu. Ada sesuatu, contohnya apa, Miss? Ya karena kita benar-benar memberitahu majikan, mengedukasi majikan. Dengan cara apa? Ya dengan cara memberitahu mana yang benar, mana yang tidak. Di kasus Melisa kita bisa belajar. Di kasus Melisa kita belajar bahwa tidak semua agent akan peduli dengan kamu. Bukannya dibesuk dulu, ditanyakan keadaannya dulu, langsung disuruh tanda tangan beri kontrak. Jumat jatuh, Sabtu pagi suruh tanda tangan. Dan Sabtu siangnya baru bisa cari saya. Benar nggak? Sepi job nggak sepi job kok, Mbak. Banyak juga majikan nyatanya hari ini, Koko tanda tangan 2 orang dalam 1 hari ini. Nggak juga nggak sepi job sih. Malah jobnya Koko yang di Hongkong sini selalu mengizinkan cecenya untuk pulang Indonesia. Ini kelebihannya job yang ada di Koko. Jadi majikan itu ngizinin cecenya untuk pulang Indonesia. Dan cecenya perlu bayar nggak kalau di tempatnya Koko? Nggak perlu. Nggak perlu. Cecenya nggak perlu bayar. Iya, di tempatnya Cece, Koko terlalu rame kok. Majikan banyak kok. Bener nggak? Maaf untuk job Mako saya nggak berani, Mbak. Bisa datang kalau nggak percaya, katanya Wahyu. Betul. Jadi ini bukan sekedar promosi saja ya. Dimana saya cuma pingin bilang bahwa pasti ada alasan kalian cari saya. Ada alasan kalian cari Koko Thomas. Melisa aja bukan anak buah saya. Kenapa dia cari saya? Karena dia tahu kalau saya menyuarakan viral, maka segera ditindaklanjutin. Kalau enggak, ini anak sampai sekarang belum duduk loh, Mbak. Si Melisa ini belum bisa duduk loh. Jadi dia masih rebahan, kencing aja masih di situ. Bagaimana bisa itu orang jatuh dari lantai 3 mengatakan cuman bengkak saja? Benar nggak? Jadi saya memang menunggu. Ada 3 kesalahan yang dilakukan oleh majikan. Ada 3 kesalahan yang dilakukan majikan. Pertama, menyuruh pembantunya ngelap jendela. Yang kedua, tidak ada tralisnya. Yang ketiga, suruh ngebrik posisi ada di rumah sakit. Jadi ada 3 ya. Jadi kita tunggu aja. Kita tunggu, kita kawal prosesnya si Melisa. Jadi buat agent yang mengatakan bahwa hanya bengkak saja, tolong diperhatikan majikanmu melakukan kesalahan. Jadi ini sedang tidak main-main ya. Kita nggak tahu ini di dalamnya itu remuk atau apa. Saya jatuh, kaki saya patah, Mbak. Kepreset. Glosor aku 3 bulan di rumah sakit.
Lah ini anak jatuh dari lantai 3, tiba-tiba bulan depan tanggal 8 sudah keluar dari majikan. Kan nggak masuk di logika kan? Bener nggak? Jadi saya selalu bilang ada alasan kenapa kalian mencari Koko Thomas. Ada alasan kenapa kalian bawa majikan sendiri pun maunya Koko Thomas. Mereka nggak mau cari agent lain. Agent lain apakah tidak baik? Baik. Karena itu saya selalu bilang bersaing secara sehat. 10% aja kita nggak minta kok. Benar nggak? Ya, update juga, iya benar.